Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Wiwi Nuryanti. Insya Allah pada kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali belajar bersama dan membahas bersama materi tentang proses penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah kalian sudah tahu bagaimana sih proses penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri seperti apa? Sekarang mari kita bahas bersama ya. Jadi, dalam proses penyusunan atau pembuatan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki beberapa proses. Yang pertama, ada proses penyiapan, kemudian yang kedua ada proses pengajuan, yang ketiga ada proses pembahasan, yang keempat ada proses penetapan, dan yang kelima ada proses pengesahan. Pertama, kita akan bahas dulu tentang proses penyiapan atau pengajuan RUU atau rancangan undang-undang. Nah, RUU itu dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh DPD kepada DPR. Presiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas dalam persidangan pada masa sidang DPR. Nah, kemudian DPR itu sendiri mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden, yaitu hak DPR untuk merubah, kemudian menambah, atau mengurangi RUU sehingga menjadi UU atau undang-undang. Nah, jadi DPR itu memiliki hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan RUU atau rancangan undang-undang untuk diproses dan dibahas pada masa persidangan DPR secara demokrasi hingga akhirnya RUU itu sendiri ditetapkan menjadi undang-undang dan meminta persetujuan kepada Presiden untuk disahkan. Nah, jadi itu tadi ya. Selanjutnya kita bahas tentang proses pembuatan RUU dalam masa sidang DPR. Adapun proses pembahasan RUU dalam persidangan di DPR itu antara lain yang pertama yaitu rancangan undang-undang diusulkan atau diajukan diterima oleh DPR. Yang kedua, DPR mengagendakan jadwal kapan pelaksanaan rapat pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR. Dan yang ketiga, setelah ditetapkan jadwal persidangan, maka ada beberapa tahap lagi ya. Tahapnya itu antara lain, nah ini ya tahapnya, setelah ditetapkan jadwal persidangan, maka ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap DPR menyelenggarakan sidang pleno untuk membahas RUU atau rancangan undang-undang. Tahap kedua, pembahasan RUU oleh komisi dan fraksi-fraksi di DPR. Tahap ketiga, DPR menerima aspirasi, pendapat, dan saran dari masyarakat, para pakar, dan ahlinya demi kesempurnaan perbaikan. Dan tahap keempat adalah sidang pleno
pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU menjadi UU atau undang-undang. Nah, jadi jika RUU tidak mendapatkan persetujuan baik oleh DPR maupun Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat digunakan menjadi UU atau undang-undang dan tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses penetapan RUU menjadi UU. Pada tahap keempat tersebut ya, jadi RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR untuk maksud itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah proses pengesahan dan pembentukan UU atau undang-undang. Nah, setelah RUU ditetapkan menjadi UU oleh DPR, maka undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden. Selanjutnya, undang-undang yang telah disahkan tersebut oleh Menteri Sekretaris Negara diundangkan dalam lembaran negara tentang berlakunya undang-undang tersebut. Jadi, dengan demikian, berlakulah undang-undang tersebut secara nasional. Nah, itu tadi ya tentang proses atau alur pembuatan undang-undang, mulai dari penyiapan, kemudian pengajuan, kemudian pembahasan, penetapan, dan pengesahan. Selanjutnya, kita bahas ya landasan proses penyusunan undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 dan Pasal 10. Nah, jadi landasan tentang proses penyusunan undang-undang itu sendiri sudah termuat dalam UUD 1945 ya. Kemudian selanjutnya tinggal diterapkan dan kita bahas pasal 5. Pasal 5 ayat 1 adalah Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Kemudian pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian di pasal 20 ayat 1, yaitu DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di pasal 20 ayat 2, setiap RUU itu dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan di pasal 20 ayat 3 ya, jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu. Pasal 20 ayat 4, Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dan pasal 20 ayat 5, dalam hal RUU yang telah disetujui tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui. RUU tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan. Kemudian, apa saja sih kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan? Jadi, suatu kehidupan bersama itu harus diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya ya, dan mengikat untuk semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, aturan-aturan tersebut kita taati bersama-sama dengan harapan agar tata kehidupan masyarakat menjadi harmonis, teratur, rukun, dan baik. Dengan aturan itulah susunan kehidupan menjadi tentram, damai, ya. Kemudian
Peraturan perundang-undangan itu dianggap baik apabila memiliki 4 hal. Yang pertama adalah peraturan atau kebijakan yang tepat. Peraturan atau kebijakan yang memuat hal-hal pokok kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi, peraturan yang dibuat itu harus dengan dasar mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan peraturan atau kebijakan itu sesuai dengan proporsinya atau sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga adalah tepat target, yaitu ada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah tepat lingkungan. Jadi, ada kesesuaian antara ruang lingkup peraturan dengan kebijakan itu sendiri. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu ya pembahasan kita hari ini. Cukup untuk membahas tentang proses penyusunan atau pembuatan undang-undang di Indonesia. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.